Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pelajaran prakarya rekayasa materi untuk hari ini. Materinya yaitu nanti tentang power bank sel surya. Sebelum kita mulai, kita biar semangat dulu. Jadi biar semangat kita lakukan nyanyi bersama 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sudah hafal? Sudah. Ayo kita coba perwakilan satu orang di depan. Fitri bisa maju ke depan buat mimpin teman-temannya biar lebih semangat lagi. Bangun pagi beribadah akan kau, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Masih kurang semangat. Ayo diulangi lagi. Ayo berdiri kan tangannya, diajak berdiri. Bangun pagi beribadah olahraga, dengan belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, terima kasih. Bisa duduk kembali. Sudah semangat? Oke, materi hari ini adalah power bank sel surya. Tahu power bank? Tahu. Banyak yang pakai? Banyak. Makainya yang listrik atau pakai yang sel surya? Listrik. Tahu bedanya listrik sama sel surya nggak? Tidak. Kalau misalkan listrik, kita kan masih harus pakai tenaga listrik. Ya. Sel surya harus pakai tenaga matahari. Jadi kalau power bank sel surya, kita komponennya itu paling utamanya adalah panel surya. Ini ya, jadi pemantik ketika kita pembelajaran di awal adalah kalian harus tahu dulu power bank. Kalau gambar mungkin tiap hari karena sudah punya tahu ya, tanpa harus tampilkan gambarnya seperti apa. Tapi tahu nggak panel surya? Biasanya dia apa? Di atas genteng. Tahu lampu merah? Tahu. Ya, itu menggunakan panel surya. Itu. Terus yang kedua di sini kita harus tahu dulu pengertian dari power bank tenaga surya. Power bank tenaga surya itu perangkat portable yang dirancang untuk menyimpan energi sinar matahari melalui panel surya dan menggunakannya untuk mengisi ulang baterai perangkat elektronik Anda. Jadi kan kalau kalian pakai power bank listrik atau yang lainnya kan kita digunakan untuk kemana biasanya? Atau dipakai untuk apa power bank biasanya? HP atau misalkan lampu. Bisa lampu? Bisa. Tapi yang harus menggunakan port USB ya. Jadi biasanya kalau power bank itu menggunakan port USB untuk pengisiannya. Komponen utamanya namanya power bank sel surya, sudah pasti komponen utamanya adalah panel surya. Ya. Ini adalah untuk mengubah
energi matahari ke energi listrik. Ya, jadi kan nggak mungkin kalau kita langsung misalkan dari matahari kan bukan energi listrik, ya nggak mungkin bisa langsung ngecas HP atau mungkin perangkat yang lainnya. Ya, jadi makanya di sini ada perubahan energi dari energi matahari ke energi listrik. Jadi di situ ada ya komponen yang paling penting untuk menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Panel surya terdiri dari sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor. Jadi ini berbahan semikonduktor di mana itu menangkap sinyal atau sinar matahari yang akan dirubah menjadi energi listrik. Sama kayak contohnya misalkan bukan yang di listrik ya, kincir air yang dirubah menjadi tenaga listrik. Jadi dia dari gerakannya dirubah ke energi listrik. Nah, kalau yang ini hanya dari sinar mataharinya karena yang ditangkap adalah sinar matahari. Beda alat, maka juga beda penggunaannya. Yang kedua yaitu baterai. Tahu baterai kan? Ya. Baterai itu pasti digunakan untuk penyimpanan. Ya. Jadi meskipun kita pakai panel surya, tapi kalau nggak ada penyimpanannya, otomatis tidak akan bisa digunakan untuk menyimpan energi. Jadi harus ada baterai yang digunakan untuk penyimpanan energi meskipun dia tidak banyak. Ya. Tapi sekarang rata-rata untuk power bank kebanyakan sudah banyak yang menggunakan panel surya ya, sudah bisa dicas di sinar matahari dan sebagainya itu. Nah, baterainya sama dengan baterai HP, yaitu menggunakan lithium. Ya, jadi sebenarnya mirip, hanya beda penggunaannya saja. Besarnya kan hampir sama kayak HP, ya kan? Jadi besarnya karena itu menyesuaikan bentuk baterainya. Jadi baterainya itu agak besar. Karena lithium itu kan ada versi, kan biasanya ada watt, ya, ada kapasitasnya. Ada misalkan 8.800 mAh, ya, biasanya ada yang seperti itu. Atau misalkan kalau tegangannya beda nanti, karena untuk pengukuran tegangan nanti beda lagi, tidak sama dengan tegangan di energi listriknya, karena ini penyimpanan atau perubahan dari energi sinar matahari ke energi listrik. Jadi tidak ada perhitungan untuk listriknya, tapi tegangannya tetap ada meskipun tidak sebesar energi listrik. Yang ketiga, pengontrol pengisian atau charge controller. Jadi ini komponennya yang bertugas untuk mengatur aliran listrik dari panel surya ke baterai, memastikan pengisian yang aman dan efisien. Pengontrolan juga mencegah overcharging atau pengisian berlebihan dan over discharging, pengosongan berlebih pada baterai. Kalian kalau ngecas HP dan lain sebagainya biasanya seharian penuh atau malam ditinggal tidur gitu ya. Makanya ada pengontrolan pengisian biar tidak cepat kembung, ya, tidak berlebihan, atau mungkin misalkan panas ke HP atau misalkan panas ke power banknya bisa meledak, ya. Antisipasi di sana adalah di pengontrol pengisiannya. Jadi ada memang alatnya tersendiri. Di situ biasanya ada komponen panel-panelnya, ya. Jadi ketika kita melakukan perakitan dan lain sebagainya itu ada salah satu alat untuk mengontrol pengisiannya. Contoh misalkan kalau lampu, ya. Kalau lampu itu kan biasanya ada resistor, ya. Terus juga ada yang bagian kecil-kecilnya kayak misalkan
kan ada chip untuk perangkatnya itu untuk membedakan mana yang boleh nyambung dengan kabel yang lain, boleh yang tidak. Nah, di sini juga seperti itu. Jadi di panel surya itu kalau tanpa pengontrol, misalkan berlebih energi sinar mataharinya, mungkin saja bahan atau yang lain, komponen yang lain di dalamnya juga ikutan kelebihan kapasitas. Yang keempat yaitu sirkuit penguat atau bus buck converter. Ini fungsinya untuk tegangan listriknya. Tadi katanya ibu itu ya. Jadi ada pengontrol untuk yang memasukkan dari perubahan energi. Nah, dari sinar matahari ke energi listrik itu harus ada pengontrolnya juga. Jadi dia biar sesuai dengan tegangan pada baterainya. Tidak moro-moro langsung masuk tegangan sekian. Ya, misalkan tegangannya ada 5 ampere atau misalkan 5 watt. Masuknya ke baterai itu tidak 5 watt, bisa jadi 2 watt. Karena ini dikonvert atau dikecilkan, ya. Jadi sama kayak di HP. Di HP dengan yang di baterai biasa, ketika pengecasan itu pasti ada perbedaannya. Tahu di charger ya? Di charger biasanya kan ada tulisan ada yang 33 watt, ada yang 6 watt. Ya, itu adalah untuk membedakan dia baterai litiumnya kapasitasnya berapa. Jadi sudah disesuaikan dengan baterainya. Jadi tidak semua perangkat itu langsung moro-moro buat alat, enggak. Jadi dia disesuaikan dengan chargernya. Jadi baterai HP misalkan Lenovo atau misalkan power bank merek Samsung. Nah, ketika dimasukkan ke Samsung sama-sama mungkin mereknya sama-sama Samsung karena Samsung gitu ya. Itu bisa sama-sama bisa dipakai, tidak juga. Itu tergantung kapasitasnya. Kalau misalkan di Samsungnya itu cuman kapasitasnya 8.800 mAh, tapi yang di HP-nya cuma 1.600 mAh, otomatis kan lebih besar. Ya, kalau lebih besar, kalian ceskan itu akan berpengaruh sama baterainya. Kenapa? Karena kapasitas tegangannya tidak sama. Biasanya kalau seperti itu akan terjadi satu, ada yang rusak terlebih dahulu, entah itu kabel dataan, entah itu HP-nya, atau entah itu nanti chargernya. Misalkan tidak seperti itu, biasanya ngecasnya kalau tidak terlalu lama pasti terlalu cepat. Kalau sudah terlalu cepat seperti itu, biasanya nanti juga akan terjadi, misalkan contoh tidak ngisi sama sekali. Ya, pernah kan kejadian kalau misalkan kita nggak tahu kalau sebenarnya itu sudah rusak, tidak, kita nggak tahu kalau itu rusak. Tapi karena tegangannya beda, tegangan dari power bank-nya dengan HP-nya, itu biasanya nanti ada yang nggak jalan atau pengisiannya mungkin lama, biasanya cepat cuma 15-30 menit, bisa jadi 1 jam lebih. Nah, itu dari pengontrolan itu karena beda tegangannya, ya. Sangat-sangat berpengaruh. Nah, kalau yang ini sudah pasti semuanya pasti tahu, casing sama konektor. Casing itu fungsinya untuk pengaman saja, ya. Kalau kita nggak pakai casing, otomatis ketika dicas karena air sedikit pasti langsung kena strum. Bahasanya nggak seru, itu paling simpelnya. Jadi casing ini hanya berfungsi untuk melindungi semua komponen internal dari kerusakan fisik saja. Nah, dan juga cuaca. Biasanya kalau misalkan kerusakan fisik itu kayak misalkan kesenggol jatuh, kalau tanpa casing otomatis langsung amburadul, ya, langsung lepas semua. Kalau pakai casing masih aman lah, meskipun mungkin di dalam komponennya bermasalah sedikit, tapi kan masih bisa dipakai. Paling pecah mengeres pinggirannya doang gitu, ya. Prinsip kerjanya sebenarnya sederhana. Yang pertama, kalau misalkan tahu power bank sel surya, kita tinggal bawa power banknya,
ditaruh di sinar matahari, ya, di bawah sinar matahari, bukan dalam keadaan mendung, ya, di bawah sinar matahari yang dalam keadaan terang, panel suryanya pasti langsung menangkap cahaya matahari. Nah, dari cahaya matahari itu dirubah menjadi energi listrik atau arus searah yang itu DC. Dari situ listrik disimpan ke dalam baterai power bank dan baterai digunakan untuk mengisi perangkat. Itu adalah prinsip kerja power bank secara sederhananya. Logika kalau misalkan kalian pakai sendiri, caranya kan seperti itu. Jadi kalau misalkan power bank listrik, ya, kita kalikan ke yang listrik. Kalau yang listrik itu adalah tinggal kalian pasang USB untuk chargingnya, ditempelkan ke arus listrik ditangkap oleh baterai dan disimpan. Kan seperti itu, ya. Tapi kalau power bank sel surya bukan bukan pakai arus listrik, tapi langsung dijemur di sinar matahari. Paham? Bisa dimengerti? Bisa. Keunggulannya, punya pasti semua merek atau semua produk pasti punya keunggulan, ya. Yang pertama, ramah lingkungan. Tahu kenapa ramah lingkungan? Karena tidak perlu menggunakan listrik. Selain itu, bisa didaur ulang. Ya, jadi kalau ramah lingkungan, satu ya memang tidak menggunakan energi listrik. Karena kalau misalkan menggunakan energi listrik juga satu kabelnya ngolor sembarang, ya. Terus juga mungkin tidak sengaja kesenggol kena air nanti meledak, ya. Kalau misalkan didaur ulang bisa juga, tapi kalau untuk fisiknya tidak, ya. Jadi kan sinar matahari ini, tahu kan kalau sinar matahari adalah energi yang terbarukan, yang tidak bisa diperbarui, karena ini memang sudah ada, bukan dibuat, ya. Air juga tidak bisa tidak bisa diperbarui. Keunggulan yang kedua, portable dan praktis, bisa dibawa kemana-mana. Itu jadi kan anggapnya praktis sekali karena portable, bisa dibawa tanpa kita harus ngecas bawa kabel kolor panjang, ya. Jadi lebih aman juga. Yang ketiga, keunggulannya ya adalah pengisian daya di mana saja. Jadi mau dimanapun tempatnya, asalkan ada sinar matahari. Kalau listrik masih harus cari tempat yang ada listriknya. Kalau misalkan ke lokasi yang tidak ada listriknya, kan nggak bisa sudah. Nah, itu yang paling keunggulan yang mungkin sangat-sangat membantu untuk kita mungkin yang berpergian jauh, ya. Yang keempat itu adalah penyimpanan energi cadangan. Kenapa dibilang cadangan? Karena selama yang kita masih punya itu kan kita nggak perlu pakai, ya. Setelah itu baru dipakai. Ada yang ditanyakan terkait keunggulannya? Terima kasih. Materinya cuma sampai di situ. Mungkin dari pemaparan yang tadi ada yang mau ditanyakan. Ayo, ya. Alif. Ayo, Lif, tanya Lif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif izin bertanya, di mana power bank sel surya
bisa digunakan? Mungkin teman-temannya ada yang bisa jawab.
Oke, karena kelompoknya sudah terbentuk, Ibu bagikan tugas untuk per kelompoknya, ya. Jadi tugasnya itu ada di LKPD yang sudah Ibu kirim di grup kelas. Terus juga Ibu langsung bagi ya, di grup kelas itu kan masih rumput untuk semuanya. Jadi Ibu bagi untuk yang kelompok 1 itu adalah untuk pengerjaan pemecahan masalah identifikasi kasus, ya. Sedangkan untuk di langkah 1 yang di kelompok di langkah 1 di studi kasusnya untuk yang kelompok 3, yang kelompok 1 itu ada di langkah 1 identifikasi masalah dan analisisnya, ya. Di kelompok 3 itu adalah eksplorasi konsep dan juga mencari solusinya, ya. Jadi Ibu sudah bagi, Ibu di sini Ibu bagikan dulu untuk tugasnya. Yang depan itu kalian tulis diri, ada pengertian jadi kalian bisa
Kerjakan sesuai dengan yang sudah dibagikan. Jika memang harus mencari di internet, silahkan cari di internet ya. Boleh menggunakan internet untuk bahan tambahan untuk biar materi yang kalian akan sampaikan nanti. Karena aku minta nanti per kelompok untuk presentasi. Siap, Bu. Jawabannya menurut kalian kurang. Ya. Skenario itu berarti kalian kan punya studi kasusnya dulu. Nah, dari studi kasusnya itu apa tantangan yang kalian harus?
Sudah ada yang selesai? Yang belum dilanjutkan, yang sudah Ibu minta maju perwakilannya. Ayo maju sudah. Berapa orang yang maju ke depan? Dua. Ayo maju ke depan. Jangan lupa soalnya di bawah juga. Dijelaskan dulu apa masalahnya.
sambil mendengarkan, sambil melanjutkan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang studi kasus atau masalah utama yang telah kami identifikasi. Yang pertama adalah skenario. Saya akan membacakan skenario dari studi kasus tersebut. Kalian adalah tim inovator muda yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi teknologi hijau. Salah satu kategori yang menarik perhatian kalian adalah solusi energi portable masa depan. Setelah melakukan observasi, kalian menemukan bahwa banyak pengguna power bank sel surya mengeluhkan pengisian daya yang lambat dan tidak stabil, terutama saat kondisi cahaya tidak optimal. Beberapa juga kesulitan mengetahui kapan waktu terbaik untuk menjemur panel surya mereka. Tantangannya adalah bagaimana kalian akan merancang sebuah power bank sel surya yang lebih cerdas dan efisien untuk mengatasi masalah pengisian daya yang lambat dan ketidakpastian kondisi optimal. Teman saya mewakili kelompok 3 akan membacakan hasil dari diskusi kami. masalah utama pada power bank tenaga surya. Yang pertama, pengisian daya yang lambat dan tidak stabil. Masalah pertama yang sering ditemui adalah proses pengisian daya yang berjalan sangat lambat dan tidak stabil. Hal ini terutama terjadi ketika cahaya matahari tidak dalam kondisi maksimal, seperti saat cuaca mendung, sore hari, atau ketika power bank diletakkan di tempat yang teduh. Akibatnya, pengguna merasa kecewa karena daya yang masuk ke power bank sangat sedikit dan tidak cukup untuk mengisi perangkat seperti handphone atau tablet hingga penuh. Jadi, meskipun sudah dijemur cukup lama, hasilnya tetap tidak memuaskan. Yang kedua, kurangnya informasi mengenai waktu dan lokasi terbaik untuk pengisian. Pengguna power bank tenaga surya juga sering mengalami kebingungan dalam menentukan kapan dan di mana waktu serta tempat terbaik untuk menjemur power bank agar pengisian dayanya maksimal. Saat ini, kebanyakan power bank tidak dilengkapi dengan indikator yang memberitahu apakah cahaya matahari yang diterima sudah cukup efektif atau belum. Akibatnya, banyak pengguna hanya menebak-nebak dan bisa menjemur di waktu atau lokasi yang sebenarnya kurang optimal. Hal ini tentunya membuang waktu dan membuat proses pengisian jadi tidak efisien. Yang ketiga, kurang dapat diandalkan di berbagai kondisi cuaca dan lingkungan. Masalahnya berikut adalah power bank tenaga surya cenderung tidak bekerja dengan baik jika kondisi cuaca tidak ideal. Kebanyakan dari produk ini hanya berfungsi optimal saat berada langsung di bawah sinar matahari yang terik. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi cuaca yang berubah-ubah, bisa mendung, bisa hujan, atau bahkan hanya terkena sinar matahari sebagian saja. Ini membuat power bank tersebut kurang bisa diandalkan dalam situasi nyata, terutama saat sedang berpergian atau beraktivitas di luar ruangan. Jadi, inti dari jawaban kita adalah masalah-masalah ini pada dasarnya menunjukkan bahwa power bank tenaga surya yang ada pada saat ini masih kurang pintar. Mereka hanya menerima cahaya tanpa benar-benar memahami kualitas
sistem yang membantu mereka menyesuaikan atau mengoptimalkan pengisian daya berdasarkan kondisi lingkungan yang terus berubah. Jadi, teknologi ini masih butuh pengembangan supaya lebih adaptif, efisien, dan benar-benar bisa diandalkan kapan saja dan di mana saja. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi. Oke, presentasi pertama untuk studi kasusnya. Dan ada yang tanya berarti kan paham, ya. Sebenarnya studi kasusnya itu sama dengan pertanyaan yang di awal, seberapa manfaatnya, ya. Apa saja kira-kira, kapan penempatannya untuk pengisian daya, ya. Terus di kapan bisa mengisi daya dan tidak, tergantung cuaca juga, gitu kan. Kalau misalkan mendung, otomatis untuk pengisian daya nggak bisa. Jadi untuk penggunaan panel surya masih kurang pintar bahasanya. Kenapa kurang pintar? Karena masih harus menentukan kapan kita bisa menjemur dan kapan tidak. Kalau sudah pintar, mereka akan memilih sendiri mereka menangkapnya di mana dan kapan saja. Ya. Contoh paling gampang. Sekarang sudah banyak alat elektronika yang menggunakan panel surya. Sudah banyak yang lebih optimal, tapi masih banyak kekurangannya. Ya, jadi untuk panel surya yang lebih cerdas dari yang sekarang dikeluarkan masih belum ada, karena dari tingkat aplikasi, pengembangan dan lain sebagainya masih kurang. Kelompok lain sudah ada yang selesai? Ayo kelompok 2, monggo silakan maju. Mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Langkah 2, yang pertama, apa saja komponen utama pada power bank sel surya? Terdapat 3 komponen. Yang pertama ada panel surya, yaitu berfungsi mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik atau yang disebut dengan proses fotovoltaik. Jenisnya terdapat 3. Yang pertama ada monokristalin dengan ciri-ciri efisien tinggi, cocok untuk ruang sempit. Yang kedua, polikristalin, lebih murah tapi efisien lebih rendah. Dan yang ketiga ada thin film, fleksibel, ringan tapi efisiensi paling rendah. Yang kedua yaitu baterai, berfungsi menyimpan energi listrik dari panel surya untuk digunakan saat tidak ada matahari. Terdapat 2 jenis. Yang pertama ada lithium ion dengan ciri-ciri ringan, efisien, tahan lama. Yang kedua ada lithium polimer dengan ciri-ciri lebih ringan dan tipis tapi lebih mahal. Yang terakhir ada modul pengisian atau pengosongan yang berfungsi mengatur arus masuk dari panel ke baterai atau charger controller, mengatur arus keluar ke perangkat, output USB, indikator daya, melindungi dari overcharging, overheating, and short circuit. Yang selanjutnya yaitu bagaimana konsep kecerdasan, misalnya dengan sensor atau deep learning sederhana dapat diterapkan pada power bank sel surya untuk mengatasi masalah yang kalian identifikasi. Dari kelompok kami terdapat 3 ide. Yang pertama, deteksi dan prediksi intensitas cahaya. Masalahnya, pengguna sering menjemur power bank
lokasi yang kurang optimal, sehingga pengisian lambat dan tidak efisien. Solusinya, sensor cahaya mengukur intensitas cahaya matahari secara real time, kemudian model deep learning dilatih untuk memprediksi apakah kondisi saat ini optimal untuk pengisian. Itu ide yang pertama. Kemudian ide yang kedua, manajemen daya adaptif berdasarkan kondisi baterai dan lingkungan. Masalahnya, power bank tidak tahu kapan harus mengisi daya secara agresif atau hemat untuk menjaga baterai. Solusinya, gunakan sensor suhu baterai, arus, dan tegangan untuk memantau kondisi internal. Kemudian disebutkan dengan mengintegritas kecerdasan power bank surya, bertransformasi dari alat pasif menjadi asisten energi cerdas, lebih efisien, andal, dan user friendly. Yang terakhir, memberikan kemandirian energi dan pengisian daya yang optimal. Nomor 3, bagaimana deep learning membantu power bank atau memahami kondisi cahaya dan mengoptimalkan pengisian. Proses melibatkan beberapa langkah, pertama dari pengumpulan data hingga pengambilan keputusan cerdas. Yang pertama yaitu mata power bank atau sensor cahaya. Power bank menggunakan sensor untuk mengukur intensitas cahaya di sekitarnya. Yang kedua, pengumpulan dan pelabelan data. Data cahaya dikumpulkan dalam berbagai kondisi, cerah atau cerah, mendung, redup, dan lainnya, dan diberi label optimal atau tidak optimal. Berdasarkan efisiensi pengisian, data suhu juga dapat ditambahkan. Yang ketiga, pelatihan model deep learning. Data yang sudah dilabeli digunakan untuk melatih jaringan saraf neuron atau JST. JST belajar mengenali pola dan hubungan antara kondisi cahaya atau suhu dengan hasil pengisian. Yang keempat, prediksi dan pengambilan keputusan. Model yang sudah dilatih disematkan dalam power bank secara real time. Model memprediksi apakah kondisi cahaya optimal untuk pengisian. Berdasarkan prediksi ini, power bank dapat mengambil tindakan, misalnya menyalakan indikator lampu hijau atau merah, mengaktifkan pengisian cepat, atau menunda pengisian jika terlalu panas, untuk mengoptimalkan atau melindungi baterai. Berikut terdapat skema alur proses dari sensor keputusan power bank sel surya cerdas yang sudah digambar di papan. Yang pertama, A, sinar matahari berfungsi sebagai sumber utama energi. Yang kedua, panel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Yang ketiga, sensor intensitas cahaya mendeteksi seberapa kuat cahaya matahari saat itu. Yang keempat, microcontroller otak sistem menerima data dari sensor. Yang kelima, model deep learning sudah dilatih, yaitu menganalisis data cahaya dan kondisi lingkungan, memprediksi apakah waktu tersebut optimal untuk pengisian. Yang keenam, ada keputusan dan aksi. Microcontroller memutuskan isi baterai atau tunggu. Yang terakhir ada modul pengisian baterai. Jika kondisi optimal, maka proses pengisian dimulai. Dari penjelasan yang sudah kelompok 2 jelaskan dari tadi, apakah ada yang perlu ditanyakan atau kurang paham? Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Untuk yang kelompok 2 itu mereka melakukan riset. Ya. Jadi di sini melakukan riset dari internet dulu untuk mencari komponen utama. Meskipun tadi sudah ada beberapa yang Ibu jelaskan. Ya. Jadi di situ panel surya fungsi dan jenisnya apa saja, baterainya fungsinya dan jenisnya yang dipakai apa, modul pengisiannya apa saja. Nah, tadi sudah dijelaskan.
Nah, yang kedua, mereka membuat ide-ide terkait tentang konsep kecerdasan panel suryanya. Ya, jadi panel surya yang cerdas itu yang seperti apa? Makanya di situ mereka membuat ada alur atau skema dari pengambilan keputusan dari ide yang sudah mereka sampaikan. Kalau yang di sini, kalau ibu lihat, ya skema yang di sini, jadi mereka itu di awalnya kan semua dari panel surya adalah sinar matahari dulu, ya. Jadi dari sinar matahari itu ditangkap di panel surya, ya. Panel surya di sini untuk menangkap sinyal dari sinar mataharinya. Setelah itu baru masuk ke sensor, di mana sensor itu berfungsi untuk membedakan apakah itu benar sinar matahari yang kapasitasnya memang bisa diambil atau tidak. Kadang kalau misalkan cuaca mendung atau misalkan berawan, itu biasanya kan tingkat cahayanya beda, ya. Kalau kita belajar di fisika yang berhubungan dengan cahaya, itu sudah pasti kalian tahu. Nah, karena ini juga melibatkan pembelajaran dalam fisika, ya. Jadi di sensor intensitas cahaya ini adalah untuk mendeteksi bahwa apakah itu benar sinar matahari atau bukan. Kadang kan meskipun sinarnya sama, tapi dia terdapat dari mungkin ada lampu yang warnanya hampir mirip seperti sinar matahari kan ada. Lampu LED sekarang kan rata-rata kayak seperti sinar matahari. Nah, itu untuk membedakan di situ. Setelah itu ada microcontroller di mana itu untuk mengontrol semuanya dari sekian pengambilan keputusan dari setelah cahaya itu diambil. Data sensor yang sudah diambil itu tingkat cahayanya ke berapa yang bisa diambil apa untuk ditaruh di dia masuk ke dalam model deep learning, pemisahan nanti. Jadi di deep learning itu sudah dipisahkan. Oh, ini sinar cahayanya kapasitasnya sekian, kapasitasnya sekian. Itu sudah ada di model deep learning karena kita menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Ya. Nah, setelah itu baru di sana dikatakan kalau sudah sesuai dengan model deep learningnya, disesuaikan itu optimal atau tidak, bisa digunakan untuk pengisian atau tidak. Jadi sudah ditentukan di situ di microcontrollernya. Jadi misalkan sinar cahayanya 2 watt, itu bisa masuk dalam kategori optimal atau tidak, itu sudah diatur di dalam microcontrollernya. Nah, kalau di sini misalkan contoh yang paling gampangnya adalah dulu ibu pernah membuat bel atau sensor gerakan dari kereta api. Jadi ketika lampu tertutup dan lain sebagainya, itu di sana sensor atau microcontrollernya yang digunakan adalah seberapa besar gerakan yang ditangkap. Nah, kalau di sini karena kita pembahasannya sel surya atau pengambilan sinar matahari untuk power bank, berarti yang di sini yang ditangkap adalah seberapa besar kapasitas sinar matahari yang sudah ditangkap yang bisa digunakan untuk pengisian power banknya. Jadi yang bisa dimasukkan ke dalam baterainya, ya. Setelah itu kalau misalkan kondisinya optimal, maka dia akan langsung mengambil keputusan bahwa itu bisa melakukan pengisian. Ya, makanya di sini keputusan dan aksi. Jadi keputusan dan aksi di sini ada nanti kalau misalkan kita di flowchart ada bisa mengisi dan tidak bisa mengisi. Karena di microcontrollernya sudah diatur berapa kapasitas yang bisa boleh masuk dan tidak bisa masuk. Setelah itu baru masuk ke modul pengisian baterainya. Jadi kalau sudah optimal, kata-kata optimal, maka pengambilan keputusan terakhirnya adalah pengisian baterai. Paham dengan penjelasan yang kelompok 2? Ayo tinggal yang kelompok 1. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kan yang presentasi cewek-cewek kan. Biar lebih beda. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Dirga, Saya Aji, saya Rama. Di sini saya akan menjelaskan esensi
dari pertanyaan pertama, yaitu apa masalah utama yang kalian identifikasikan dari skenario di atas terkait power bank sel surya? Sebutkan minimal 2 masalah. Masalah pertama yaitu pengisian daya lambat dan tidak stabil. Penyebabnya selalu bergantung pada cahaya matahari langsung. Efisiensi panel surya turun drastis di bawah kondisi cahaya tidak optimal, cenderung atau bayangan. Masalah kedua yaitu kesulitan mengetahui waktu optimal untuk menjemur. Penyebabnya tidak ada umpan balik yang jelas kepada pengguna tentang kualitas cahaya atau efisiensi pengisian. Hal nomor 2. Menurut kalian, apa saja faktor penyebab masalah-masalah tersebut? 1. Ketergantungan kuat pada intensitas cahaya matahari. Penyebabnya panel surya, terutama yang umum digunakan pada power bank portable, sangat bergantung pada cahaya matahari langsung dan optimal. Cuaca. Saat cuaca mendung, berawan atau hujan, intensitas cahaya berkurang drastis. Waktu atau musim, intensitas dan sudut matahari bervariasi sepanjang hari, pagi, siang, sore, dan musim. Penghalang fisik, adanya bayangan dari pohon, bangunan, atau bahkan kotoran. Debu di permukaan panel sangat mengurangi jumlah cahaya. 2. Kurang optimalisasi posisi panel. Penyebabnya banyak pengguna hanya meletakkan power bank di sel surya di tempat terbuka. Sudut tidak tepat agar panel surya bekerja optimal. Posisi statis. Pengguna biasanya meletakkan power bank di satu posisi. Panel yang tidak diatur ulang posisinya akan kehilangan efisiensi seiring berjalannya waktu. Ketiga, kualitas dan efisiensi komponen internal. Penyebabnya, komponen dalam power bank tidak dirancang untuk efisiensi maksimal, terutama model yang murah. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana prinsip kerja dasar power bank sel surya yang ada saat ini? Prinsip kerja dasar power bank sel surya yaitu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik yang kemudian disimpan dalam baterai untuk digunakan nanti. Itu skema alur energinya masih dibuat di tempat. Nah, yang di depan ini adalah diagram alur skema energi dari panel surya ke perangkat elektronik. Nah, yang di awal itu kan sinar matahari. Nah, sinar matahari itu adalah energi berasal dari sinar matahari atau cahaya. Nah, yang kedua panel surya. Panel surya itu adalah menangkap cahaya matahari dan mengubah menjadi energi listrik atau DC atau arus searah. Nah, yang ketiga itu kan baterai atau power bank. Panel surya, nah melalui panel surya itu kemudian menjadi modul pengisi atau charger controller, yaitu listrik DC dari panel disalurkan ke modul pengisian yang disebut charger controller. Kemudian baterai atau power bank.
energi listrik yang sudah diatur kemudian disimpan di dalam baterai yang berperan sebagai power bank. Modul pengosongan atau discharger controller. Nah, itu dibutuhkan listrik dari baterai akan disalurkan lewat modul pengosongan yang berfungsi sebagai daya atur atau keluarnya listrik agar stabil dan aman untuk perangkat. Yang kemudian port USB mengeluarkan listrik ke perangkat. Nah, akhirnya energi listrik dari port USB digunakan untuk mengisi daya perangkat elektronik seperti tablet, tablet dan ponsel. Terima kasih. Sebelumnya yang terima kasih ya. Apakah ada yang mau tanya untuk kelompok saya? Tidak ada. Nah, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kalau yang ini beda dengan yang tadi skemanya ya. Kalau yang tadi adalah untuk pengambilan keputusan, kalau ini adalah untuk alur energinya ya. Jadi kalau yang ini adalah sama seperti proses atau cara kerja power bank. Jadi sinar matahari ditangkap oleh panel surya, disimpan di baterai. Nah, cuman ada tambahan di sini modul pengosongan. Kenapa ada modul pengosongan? Karena kalau tanpa modul pengosongan itu pasti ya tidak bisa disalurkan ke perangkat. Ya, jadi modul pengosongan ini maksudnya adalah daya yang sudah ada di baterai akan dikeluarkan ke dalam perangkat, entah itu ponsel, tablet dan lain sebagainya. Jadi fungsinya di situ. Nah, dari sini yang diatur, lalu setelah itu menggunakan alatnya yang digunakan untuk pengosongan adalah port USB. Dari port USB itulah nanti energi listrik yang sudah ada di power bank sel surya disalurkan ke dalam tablet dan ponsel. Paham ya? Dari studi kasus ini dan dari penjelasan kalian, sebenarnya tujuan pembelajaran hari ini itu adalah untuk agar kalian atau peserta didik tahu bagaimana mengidentifikasi panel power bank sel surya. Kalian sudah dapat ilmunya kan? Ya. Bagaimana kalian untuk awal power bank itu seperti apa? Cara arusnya masuk bagaimana? Cara kerjanya? Cara mengawetkannya biar awet, penggunaannya seperti apa dan lain sebagainya. Digunakan kapan? Itu semuanya sudah ada di pembelajaran hari ini. Sudah paham? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa digunakan kalian untuk menciptakan sesuatu yang lebih bagus daripada panel surya. Amin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.